Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang koleksi data dan analisis. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Fitrian Puji Arifah dengan NPM 1910104121, kemudian ada Bagus Imam Akmal dengan NPM 1910104122, dan ada Krisnanda Kurnia dengan NPM 1910104124, juga ada Namila Guna Pramesti dengan NPM 1910104125, dan saya sendiri Arimbi Fauziah dengan NPM 1910104128. Dalam pembahasan koleksi data dan analisis kali ini ada beberapa submateri. Yang pertama ada pemilihan sampel, kemudian ada masalah pengukuran, yang ketiga ada manajemen data, keempat ada statistik deskriptif, kemudian ada perbedaan rata-rata sampel, ukuran asosiasi, dan pembuatan model multivariat. Memasuki submateri yang pertama yaitu pemilihan sampel. Pemilihan sampel secara acak biasanya dianggap diinginkan. Hal ini mungkin tidak menghasilkan sampel yang representatif atau berguna. Jadi pemilihan sampel perusahaan secara acak mungkin tidak memberi kita perwakilan dari industri tertentu. Dalam studi prediksi kegagalan kemungkinan besar akan memberi kita sedikit jika ada kasus yang benar-benar gagal. Kemudian, pendekatan pengambilan sampel sistematis sering lebih disukai dalam praktiknya. Misalnya, memilih setiap item ke-20 katakanlah dari kerangka sampel, tetapi ini mungkin masih belum menyelesaikan masalah yang disinggung di atas. Kemudian, dengan pengambilan sampel terarah yang diperoleh dari pengelompokan tertentu, mungkin acak atau sistematis pada tingkat yang lebih rendah ini, oleh karena itu, mungkin lebih disukai dalam praktik. Kami biasanya langsung melanggar asumsi teknik statistik sampai batas tertentu, meskipun seringkali tanpa menyebabkan kerugian besar. Seperti yang kami ketahui sebelumnya, kami bahkan mungkin dipaksa untuk beriklan untuk meningkatkan sampel, tetapi bagaimanapun juga, sebagian besar sampel yang kami capai bersifat sukarela dan nyaman sehingga hampir tidak acak. Masalah pemilihan sampel sangat mendasar bagi pilihan metode penelitian selanjutnya dan bentuk pengujian hipotesis yang tepat. Kemudian, uji parametrik signifikansi memerlukan asumsi sampel acak independen yang diambil dari populasi yang terdistribusi normal. Kondisi ini jarang dipenuhi dalam praktek, jadi harus benar-benar memilih alternatif non-parametrik. Kemudian, submateri yang kedua adalah masalah pengukuran, di mana di dalam masalah pengukuran ini ada 4 skala pengukuran dari Kidder dan Judd 1986, yaitu 4 jenis skala pengukuran tersebut adalah nominal, ordinal, interval, dan rasio, yang masing-masing dengan implikasi untuk metode yang paling tepat untuk analisis data. Ini skala pengukuran yang pertama adalah nominal, di mana nominal ini adalah kategori yang sangat eksklusif dan lengkap secara kolektif yang tidak menyampaikan pesan pemesanan, di mana ini diperlukan sebagai selain variabel, perawatan harus dilakukan dalam penggunaan sebagai variabel independen dalam analisis regresi, karena analisis kuadrat terkecil biasa akan memperlakukan mereka sebagai variabel yang dipesan. Uji signifikansi statistik yang paling umum untuk digunakan dengan data ini adalah uji Chi-kuadrat. Kemudian skala pengukuran yang kedua adalah ordinal, di mana ordinal ini merupakan kategori yang sangat eksklusif yang dapat dipesan. Metode
peringkat urutan adalah ukuran asosiasi yang paling tepat untuk data ini. Kemudian yang ketiga ada interval, di mana interval ini adalah kategori berurutan yang saling eksklusif, di mana interval tertentu memiliki arti yang sama tetapi tidak ada hubungan rasio. Kemudian skala pengukuran yang terakhir adalah rasio, yaitu data kontinu di mana interval tertentu memiliki arti yang sama dan kelipatan memiliki arti yang sama. Kemudian, banyak item data dalam lingkungan akuntansi adalah skala rasio. Namun, ada beberapa situasi di arena perilaku dan organisasi di mana data sangat kuat. Hal ini menyebabkan masalah dalam penelitian akuntansi di mana campuran variabel dari tingkat pengukuran yang berbeda menghalangi penggunaan teknis analisis yang optimal. Solusinya seringkali adalah dengan memperkecil variabel rasio sehingga mereka kompatibel dengan variabel yang menarik dan penerapan metode analisis non-parametrik. Meskipun berskala rasio, banyak variabel keuangan akan jarang terdistribusi secara normal, yang berarti bahwa variabel tersebut dapat melanggar asumsi untuk penggunaan metode parametrik dengan cara apapun. Dalam keadaan seperti ini, mungkin perlu beralih ke alternatif non-parametrik seperti uji Mann-Whitney atau untuk dua situasi sampel dan uji Kruskal-Wallis untuk beberapa situasi sampel. Kedua tes ini dibahas di bab selanjutnya. Kemudian dalam ukuran tingkat ordinal ini, skala peringkat alternatif sering digunakan dalam literatur akuntansi. Yang pertama ada linear yang terkadang disebut dengan skala grafik. Misalnya sangat setuju, tidak setuju, dan menunjuk di antara ekstrim ini. Kemudian ada diperinci atau disebut dengan skala kategoris. Contohnya seperti di atas, tetapi dengan label untuk menunjukkan kategori berurutan tertentu, yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kemudian yang ketiga ada komparatif, di mana ini merupakan tindakan meminta penilaian dibuat dengan mengacu pada tingkat kinerja tertentu dengan tujuan memberikan dasar komparatif. Kemudian yang keempat ada beberapa item atau yang skala Likert adalah yang paling umum diadopsi. Skor numerik pada skala Likert ini memungkinkan item yang mengukur konstruk yang sama untuk ditambahkan. Kemudian yang terakhir adalah diferensial semantik atau mengikuti Osgood et al. 1957 yang mengembangkan perbedaan semantik untuk mengukur persepsi individu tentang arti istilah yang berbeda. Kemudian masalah pengukuran sangat penting untuk ketersediaan teknik analis yang optimal. Seperti yang akan diamati di bagian selanjutnya, tidak ada variabel skala rasio mungkin memerlukan penggunaan metode statistik non-parametrik. Ketidaknormalan variabel akan melanggar asumsi regresi kuadrat terkecil biasa, dan timbulnya kesalahan pengukuran dapat menghalangi penerapan metode pilihan untuk pembuatan model. Selanjutnya adalah materi manajemen data. Idealnya sebelum memulai pengumpulan data dan sebelum tahap analisis data, diperlukan untuk membahas terlebih dahulu masalah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaan data. Kami perlu memiliki sistem lebih awal untuk menetapkan keakuratan data dan untuk menetapkan jejak audit jika diperlukan untuk memeriksa sumber dan atau konten item data tertentu. Terdapat instrumen atau pedoman awal yang berisi jangan pernah membuang apapun. Pedoman ini secara alami berlaku untuk versi final instrumen eksperimental dan dokumen survei yang telah dilengkapi.
tetapi dapat juga diperluas ke catatan pribadi, pengingat atau post-it, dan draft instrumen percontohan dan makalah untuk publikasi. Semua ini dapat digunakan sebagai alat bantu memori jika kita perlu kembali ke bahan sumber untuk menetapkan kemajuan yang tepat dari proses penelitian. Sebagian besar protokol etika universitas untuk proses penelitian akan menentukan penyimpanan yang aman dari bahan penelitian asli, termasuk kaset audio dan transkrip terkait, untuk jangka waktu hingga 7 tahun. Sebelum pengumpulan data, diperlukan untuk menetapkan definisi variabel yang tepat dan label variabel yang mudah diingat, di mana dengan menggunakan kuesioner yang kompleks, maka diperlukan untuk membangun sistem pengkodean untuk merekam jawaban. Semua masalah ini perlu ditangani lebih awal. Untungnya terdapat bantuan berbasis komputer yang tersedia untuk memberikan bantuan. Tetapi kita juga harus waspada terhadap bahaya yang terkait dengan teknologi canggih tersebut. Perangkat lunak spreadsheet, misalnya Excel, dan database, misalnya Access, sekarang dikembangkan dengan baik untuk menangani volume data numerik yang besar. Mereka juga dapat digunakan untuk melakukan deskripsi statistik tanpa bantuan paket statistik yang lebih canggih, misalnya SPSS, dan juga untuk membangun variabel baru sebagai transformasi dari variabel yang ada. Pengelolaan data naratif menimbulkan masalah tertentu. Jika berurusan dengan jumlah kasus yang relatif kecil, maka solusi manual, misalnya penggunaan kertas berwarna berbeda untuk sumber naratif yang berbeda, dapat menjadi cara yang efisien untuk melacak kontribusi individu dan jika sesuai menggeneralisasi keseluruhan. Sejumlah besar transkrip naratif panjang hampir memerlukan penggunaan perangkat lunak khusus, misalnya NUDIS, untuk mengklasifikasikan dan mengkategorikan data dan memfasilitasi pencarian kata kunci. Prinsip-prinsip dasar kehati-hatian dalam mencatat dan mendokumentasikan perubahan sudah dikenal baik oleh akuntan, dan seharusnya membuat peneliti akuntansi mahir dalam aspek proses penelitian ini. Selanjutnya adalah materi tentang statistik deskriptif. Pengujian statistik pada dasarnya sangat sederhana, yaitu membandingkan nilai yang diamati dengan apa yang diharapkan untuk ditemukan, dan menilai apakah perbedaan ini cukup besar untuk dikaitkan dengan kebetulan atau tidak. Jika variasi antara dua sampel lebih besar dari variasi dalam sampel, maka kita akan mengamati perbedaan yang signifikan secara statistik. Tidak dapat dikaitkan dengan kejadian kebetulan. Tetapi, jika variasi antar sampel itu kecil, maka ada kemungkinan bahwa sampel-sampel ini dapat diambil dari populasi yang sama dengan perbedaan yang diamati hanya bersifat acak. Diperlukan standar untuk menilai apakah perbedaan yang diamati signifikan atau tidak. Dan disinilah statistik masuk. Ada beberapa tahapan dalam prosedur pengujian. Yang pertama adalah 1. Menyatakan hipotesis 0. Yang kedua, memilih tingkat signifikansi. Yang ketiga, memilih statistik uji yang sesuai. Yang keempat ada membandingkan nilai variabel yang diamati dan diharapkan. Dan hitung statistik uji untuk perbedaan antara keduanya. Dan yang kelima atau yang terakhir, mencari nilai kritis dari statistik uji untuk distribusi statistik yang sesuai dan jumlah derajat kebebasan atau dalam kurung DF. Selanjutnya adalah tes statistik dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu yang pertama statistik parametrik dan yang kedua adalah statistik non-parametrik. Statistik parametrik mengharuskan data diambil dari distribusi normal yang mulus, kurva simetris berbentuk lonceng, ditentukan oleh rata-rata dan ukuran deviasi standar. Sedangkan statistik non-parametrik tidak membuat asumsi seperti mengenai distribusi yang mendasarinya. Statistik non-parametrik menggambarkan hubungan dalam hal frekuensi, peringkat dan tanda-tanda arah daripada sarana dan standar deviasi. Tes parametrik lebih kuat, jadi biasanya lebih sering digunakan. Tetapi jika ada keraguan tentang kualitas data atau asumsi yang mendasarinya, maka akan digunakan alternatif non-parametrik. Meskipun ini secara teknis diperlukan, hasilnya biasanya tidak berbeda.
karena teknik statistik standar sangat kuat dalam praktiknya, meskipun melanggar asumsi yang mendasarinya. Studi deskriptif sering mencatat proporsi yang sesederhana, tabulasi silang dan ukuran asosiasi, bahkan di mana tidak ada pengujian hipotesis formal atau pembangunan model. Kami ingin tahu apakah nilai yang diamati berbeda secara signifikan dari apa yang kami harapkan. Jika pada kenyataannya tidak ada hubungan sama sekali, dan statistik sesederhana mungkin kan kami untuk menarik kesimpulan seperti pada tabel 4.1 yang memberikan ringkasan uji statistik yang kami miliki untuk situasi deskriptif yang khas. Selanjutnya ada perbedaan dalam sampel, berarti pengujian perbedaan rata-rata antara pasangan variabel memberikan fokus utama untuk penelitian akuntansi. Berbagai tes tersedia tergantung pada tingkat pengukuran yang terlibat dan cara pengambilan sampel. Yang pertama ada sampel independen. Gambar 4.4 di gambar di samping mengilustrasikan perhitungan untuk dua sampel X dan Y masing-masing berukuran 17 dari data skala rasio yang diambil sebagai sampel independen dan populasi normal. Pertanyaan yang ingin kami jawab adalah apakah sampel ini cukup mirip satu sama lain sehingga kami dapat menilai bahwa sampel tersebut mungkin diambil dari populasi yang sama atau berbeda. Kami menjawab dengan menguji perbedaan antara dua rata-rata sampel relatif terhadap variasi yang ada di dalam sampel. Jika perbedaan antara sampel lebih besar dari itu dalam sampel, maka kita akan menyimpulkan bahwa sampel diambil dari populasi yang berbeda dan akan menolak hipotesis nol. Kasus berpasangan, di mana sampel yang diambil tidak independen tetapi mewakili situasi sebelum dan sesudah yang melibatkan subjek yang sama, biasanya itu orang, maka memiliki situasi pengukuran berulang yang tersedia untuk uji statistik yang lebih kuat. Uji T kasus berpasangan secara efektif mengontrol perbedaan individu antara subjek sehingga perbedaan yang diamati sepenuhnya disebabkan oleh perlakuan atau kondisi yang berbeda dengan asumsi bahwa tidak ada efek sisa antara kedua kondisi. Dalam hal ini dapat mengamati perbedaan bukan nol antara dua sampel, tetapi apakah perbedaan ini dalam arah yang sama dan cukup besar untuk tidak dikaitkan dengan kebetulan. Gambar 4.5 merinci pengukuran dalam kolom ketiga dan perbedaan skor antara dua sampel memungkinkan perhitungan min dari standar deviasi untuk diskor. Hipotesis 0 menunjukkan rata-rata populasi 0 dan uji statistik 0. Untuk uji statistiknya dengan rumus uji statistik sama dengan D dikurangi 0 dibagi akar S 2D S kuadrat D per N-1 sama dengan 4 dikali 4 dibagi akar 62,5 yang hasilnya 2,02. Untuk nilai kritisnya TN dikurangi 1,005 sama dengan T 16,016 kali 0,5 sama dengan 2,12. Terlepas dari peningkatan kekuatan tes dalam situasi kasus berpasangan, tes statistik masih tidak melebihi nilai kritis sehingga hipotesis 0 tidak dapat ditolak pada taraf signifikasi 5%. Alternatif non-parametrik, di mana pengambilan sampel tidak acak. Sampel yang dihasilkan akan berpotensi ditolak pada taraf signifikasi 5%. Dalam tes non-parametrik. Jika kita kembali ke data gambar 4.5 yang gambar di samping, tetapi perhatikan tidak beralasan, maka tes
parametrik mungkin tidak dapat diandalkan dan kita harus mengadopsi tindak representatif. Jika asumsi tentang distribusi populasi adalah data sebagai ordinal, mungkin karena kesalahan pengukuran potensial, yang mana mungkin mendistorsi hasil uji T konvensional, maka kita tidak dapat menggunakan uji tanda sebagai alternatif non-parametrik untuk situasi berpasangan sebelum dan sesudah, dan uji Human-Whitney di mana memiliki sampel independen. Selanjutnya, tes tanda. Pada tes tanda, kita cukup memantau kolom ketiga dari gambar 4.5 yang tadi untuk menentukan jumlah perbedaan positif dan negatif yang kita miliki dalam kasus berpasangan. Untuk 17 pasangan, kami mengamati 9 perbedaan negatif dan 8 positif. Tidak ada ikatan, yaitu tidak ada kasus tanpa perubahan yang jika tidak akan dihilangkan dari analisis. Hipotesis 0 akan membuat kita mengharapkan 17 dibagi 2 sama dengan 8,5. Tanda dari setiap arah statistik pengujian kami adalah menggunakan uji statistiknya, yaitu observed dikurangi expected dibagi standar deviasi, yang hasilnya 9 dikurangi 8,5 dibagi akar 7 dikali 8,5 per 17 dikali 8,5 per 17 sama dengan 0,243. Untuk nilai kritisnya yaitu Z 0,05 sama dengan 1,95. Dari uji statistik tadi menunjukkan bahwa ketemunya 0,243, jauh di bawah nilai kritis 1,96 sehingga tidak dapat menolak hipotesis 0. Selanjutnya ada uji Human-Whitney. Hipotesis 0 tidak dapat ditolak karena nilai kritis 1,96 dengan nyaman melebihi uji statistik 1,38. Sebenarnya untuk menggunakan uji ini, salah satu dari dua sampel N atau M harus lebih dari 20 untuk memanggil perkiraan biasa. Kedekatan ukuran sampel N dengan M sama dengan 17 menunjukkan bahwa akan membuat sedikit perbedaan, tetapi untuk akurasi akan menghitung T sampel kecil. Untuk perhitungannya yaitu UX sama dengan MN dikali N ditambah N dikali N plus 1 dibagi 2, min RX sama dengan 17 kali 17 ditambah 17 kali 18 per 2 dikurangi 257,5 sama dengan 184,5. Lalu untuk UY nya MN plus N dikali N plus 1 per 2 dikurangi RY sama dengan 17 kali 17 ditambah 17 dibagi 18 per 2 dikurangi 37,5 sama dengan 104,5. Nah, setelah perhitungan tersebut, kami membandingkan yang terkecil dari dua nilai U untuk UY sama dengan 104 dengan nilai kritis yang diambil sebesar 87 untuk N sama dengan M sama dengan 17. Dalam hal ini, tes statistik lebih kecil dari nilai kritis untuk menolak hipotesis 0. Sehingga karena 104,5 melebihi 87 tidak dapat menolak hipotesis 0. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah asosiasi. Ukuran asosiasi yang paling tepat sekali lagi ditentukan oleh tingkat pengukuran masing-masing ukuran. Dapat dipertimbangkan dengan yang pertama itu ada koefisien korelasi Pearson atau R. Metrik koefisien korelasi bisa dibilang adalah satu-satunya bagian yang paling berguna dari informasi diagnostik awal. Ada 3 fungsi vital. Yang pertama, menetapkan arah hubungan apapun yang seharusnya secara intuitif benar dan yang harus sesuai dengan tanda variabel ini dalam persamaan regresi. Kemudian yang kedua, menunjukkan variabel-variabel yang mungkin merupakan variabel penjelas yang berguna karena mereka sangat berkorelasi dengan variabel dependen. Kemudian yang ketiga, menyoroti potensi masalah multilinearitas dengan mengukur kekuatan hubungan antara variabel penjelas yang bersaing. Kemudian yang kedua ada koefisien Spearman atau Rho. Korelasi Spearman-Rho adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji dugaan tentang adanya hubungan antara variabel
apabila datanya berskala ordinal atau ranking, atau berskala rasio atau interval namun tidak memenuhi asumsi normalitas. Konversi data berkelanjutan ke peringkat dan yang sesuai pindah dari R perse ke R Superman ini digunakan jika peneliti merasa curiga dari adanya kesalahan pengukuran yang mana row tidak berpengaruh oleh transformasi data dan menangani secara adil masalah yang terkait dengan outlier tanpa kebutuhan untuk memenangkan data, yaitu menghilangkan pengamatan ekstrim dari data yang sebaliknya akan membiasakan hasil analisis. Kemudian lanjutannya, nomor 3 adalah P dan Kramer is V. Ada beberapa metode dalam mencari koefisien korelasi, diantaranya adalah koefisien korelasi Kramer dan P. Koefisien korelasi Kramer dan P digunakan apabila data yang diamati memiliki skala nominal atau memiliki dua variabel skala nominal. Koefisien korelasi Kramer dapat dicari dengan memasukkan data ke dalam tabel kontingensi. Kemudian pada tabel kontingensi akan dicari nilai harapan atau expected value untuk setiap selnya. Semakin besar perbedaan antara nilai harapan dengan nilai observasi atau observed value, maka akan semakin besar pula derajat hubungan dua variabel yang sekaligus berarti semakin besar pula nilai koefisien Kramernya. Nilai harapan tersebut untuk mencari nilai chi-square. Kemudian ada analisis varian atau ANOVA. ANOVA diperkenalkan ke literatur akuntansi oleh Adson 1974 sebagai model untuk mengukur signifikansi dan persentase varian. Dijelaskan oleh efek utama dari perawatan dan interaksi antara perawatan. Ini segera diadopsi secara luas sebagai sarana untuk menghilangkan masalah multikolinearitas, masalah heterodasitas ketika ukuran kelompok sama, dan memfasilitasi estimasi yang tidak biasa bisa dilihat dari efek utama dan efek interaktif. ANOVA merupakan salah satu teknik analisis multivariat yang berfungsi untuk membedakan rata lebih dari dua kelompok data dengan cara membandingkan variansinya. Secara umum, analisis varian menguji dua varian atau ragam berdasarkan hipotesis nol bahwa kedua varian itu sama. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bangunan model multivarian. Pada tabel 4.4 terdapat ringkasan model pembuatan model multivarian menurut tingkat pengukuran. Tabel tersebut diadaptasi dari diagram alir yang disediakan oleh Cooper dan Emory. Berikut adalah tabel 4.4 menurut tingkat pengukuran dalam variabel independen. Analisis regresi. Analisis regresi merupakan suatu metode atau teknik analisis hipotesis penelitian untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel satu dengan variabel lain yang dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik atau regresi. Terdapat pada tabel 4.11 pada uji sampel berganda Kruskal-Wallis. Dapat dilihat pada bagian sebelah kanan tabel 4.11. Bagian uji sampel berganda Kruskal-Wallis. Metode regresi OLS mencoba untuk memperkirakan hubungan yang sebenarnya. YI sama dengan A ditambah BXI ditambah 1 dengan hubungan yang diperkirakan berdasarkan ukuran sampel yang terbatas dari N pengamatan. Suku kesalahan IO dalam hubungan diestimasi dengan sisa persamaan EI. Kecocokan OLS membuat sejumlah asumsi pelanggaran yang dapat mengakibatkan persamaan yang tidak dapat diandalkan. Di antaranya yang pertama adalah variabel acak. Yang kedua nilai rata-rata dari A adalah 0. Yang ketiga varians dari adalah konstan. Yang keempat, variabel terdistribusi normal istilah acak. Yang kelima, dari pengamatan yang berbeda adalah independen. Yang keenam, I tidak tergantung pada variabel penjelas. 7. Variabel penjelas diukur tanpa kesalahan. Yang kedelapan, variabel penjelas tidak berkorelasi linier sempurna. Yang kesembilan, setiap
agregasi variabel telah dilakukan dengan tepat. Yang ke-10, hubungan yang diidentifikasi memiliki hubungan matematis yang unik. Dan yang ke-11, hubungan yang telah ditentukan dengan benar. Setelah memasang persamaan regresi, kita harus melakukan setidaknya 3 pengujian pelanggaran asumsi kuadrat terkecil biasa, yang semuanya dapat memberikan bukti kesalahan spesifikasi persamaan OLS. Di antaranya, memantau besarnya koefisien korelasi antara variabel X dan konfirmasikan bahwa variabel penjelas XI independen dari residual EI dan tidak adanya heteroskedastisitas dengan memastikan bahwa koefisien korelasi dua variabel. Dalam situasi multivarian, terdapat lebih dari satu variabel penjelas dengan meningkatkan kekuatan penjelas persamaan R2, sementara pada saat yang sama memastikan bahwa koefisien tetap signifikan secara statistik, koefisien dan kesalahan standar relatif stabil, dan tanda-tanda koefisien tetap benar secara induktif. Prosedur regresi bertahap maju atau mundur dapat digunakan untuk tujuan tersebut, misalnya SPSS, strip X, dengan variabel tambahan yang muncul dalam persamaan selama variabel tersebut menambah kekuatan penjelas persamaan dan secara individual signifikan secara statistik. Persamaan yang dihasilkan harus memiliki beberapa persamaan, diantaranya memiliki kekuatan penjelas setinggi mungkin, menggunakan fitur R2 yang disesuaikan untuk menyaring variabel yang tidak berguna, yang memberikan kontribusi yang dapat diabaikan. Yang kedua, memiliki kombinasi variabel yang tes yang tepat, memastikan bahwa semua variabel dalam himpunan signifikan secara statistik. Dan yang ketiga, menunjukkan non-pelanggaran asumsi implisit dalam penggunaan regresi kuadrat terkecil biasa. Pada gambar 4.12 merinci keluaran kas dari perangkat lunak statistik untuk hasil regresi. Data untuk ilustrasi diambil dari Smith pada tahun 1997 dan studi kasus toko amalnya yang menghubungkan kinerja omset retail dengan karakteristik toko. Hal tersebut dapat dilihat dengan jelas pada tabel di sebelah kanan pada gambar 4.12 dari ringkasan hasil regresi untuk studi kasus toko amal. Analisis regresi termoderasi atau MRA. Persamaan regresi berganda normal terlihat seperti Y sama dengan A0 plus B1X1 ditambah C2X2 plus E. Untuk analisis regresi yang dimoderasi terlihat seperti Y sama dengan A0 ditambah B1X1 ditambah C2X2 ditambah D3 dikalikan dengan X1 kali X2 ditambah E, dan berisi istilah interaksi tambahan. Istilah produk X1 dikalikan dengan X2 mewakili efek memoderasi X2 pada hubungan antara Y dan X1, artinya hubungan antara Y dan X1 bergantung pada nilai X2. Variabel X1 dan X2 mewakili efek utama, dan X1 dikali X2 efek interaksi dua arah. Masalah lebih lanjut mungkin muncul ketika persamaan regresi yang dimoderasi melibatkan variabel penjelas laten, yaitu tidak teramati. Istilah interaksi kemudian cenderung mencakup kesalahan pengukuran dan yang signifikan, menunjukkan bahwa bentuk analisis regresi ini mungkin bukan metode estimasi yang paling tepat dalam keadaan seperti itu. Pemodelan persamaan struktural. Bolen dan Long pada tahun 1993 menganggap permodelan persamaan struktural atau SEM sebagai klasifikasi payung yang mencakup analisis jalur, kuadrat terkecil parsial, dan variabel laten SEM, masing-masing sebagai alternatif yang lebih sukai untuk regresi OLS dalam keadaan yang ditentukan. Perkembangan SEM mengikuti diskusi awal Anderson dan Rubin pada tahun 1949 tentang penggunaan metode
kemungkinan maksimum dalam estimasi parameter untuk persamaan tunggal yang membentuk satu set lengkap persamaan stokastik. Ada penerimaan umum, misalnya Hare et al. Pada tahun 1995, Klein pada tahun 1998, Shoemaker dan Lomax pada tahun 1996. Dari teknik dua tahap yang disarankan oleh George Koch pada tahun 1969 untuk menjelaskan hubungan antara variabel laten. Yang pertama, sebuah model pengukuran yang menggunakan analisis faktor konfirmatori dan struktur konvarians untuk menunjukkan hubungan antara variabel yang diamati dan konstruksi variabel laten. Dan yang kedua, pengembangan dan estimasi model persamaan struktural yang merupakan representasi dari diagram jalur kausal melalui serangkaian persamaan linier. Smith dan Langsfield-Smith pada tahun 2002 mencatat pentingnya pelaporan perangkat lunak permodelan khusus yang digunakan karena ini kemungkinan akan berdampak pada hubungan yang dieksplorasi. Jadi perangkat lunak Amos pada lihat Birne tahun 2001 tidak mengizinkan beberapa hubungan yang diadopsi oleh Collins et al. Pada tahun 1995 saat menggunakan Liserow. Atas dasar logika, perangkat lunak SEM memungkinkan adopsi pendekatan pembangkitan model yang menyarankan jalur tambahan untuk dievaluasi, meskipun ini mungkin tidak ditentukan pada awalnya berdasarkan teori. Analisis diskriminan. Analisis diskriminan adalah satu teknik statistik yang bisa digunakan pada hubungan dependensi atau hubungan antar variabel di mana sudah bisa dibedakan mana variabel respon dan mana variabel penjelas. Lebih spesifik lagi, analisis diskriminan digunakan pada kasus di mana variabel respon berupa data kualitatif dan variabel penjelas berupa data kuantitatif. Analisis diskriminan bertujuan untuk mengklasifikasikan suatu individu atau observasi ke dalam kelompok yang saling bebas atau mutually eksklusif atau disjoint, dan menyeluruh atau exhaustive berdasarkan sejumlah variabel penjelas. Ada dua asumsi utama yang harus dipenuhi pada analisis diskriminan ini, yaitu 1. Sejumlah P variabel penjelas harus berdistribusi normal. Yang kedua, metrik varians covariance variabel penjelas berukuran PXP pada kedua kelompok harus sama. Jika dianalogikan dengan agresi linier, maka analisis diskriminan merupakan kebalikannya. Pada regresi linier, variabel respon yang harus mengikuti distribusi normal dan homoskedastis, sedangkan variabel penjelas diasumsikan Fisher. Artinya, variabel penjelas tidak disyaratkan mengikuti sebaran tertentu. Untuk analisis diskriminan, variabel penjelasnya seperti sudah disebutkan di atas, harus mengikuti distribusi normal dan homoskedastis, sedangkan variabel responnya Fisher. Logit dan probit. Regresi logistik atau logit dan probabilistik atau probit tidak memerlukan asumsi restriktif seperti itu, dan dengan demikian seringkali merupakan metode estimasi yang lebih tepat. Meskipun seperti yang kita lihat sebelumnya, hasil prediksi mungkin sedikit terpengaruh. Yang penting, teknik pengambilan sampel yang tidak melibatkan pencocokan kasus memungkinkan dimasukkannya variabel seperti ukuran, industri, dan siklus ekonomi dalam analisis kegagalan bisnis. Analisis varian multivarian atau MANOVA. Jika ANOVA digunakan secara berurutan untuk variabel dependen yang akhirnya terbukti saling terkait, maka kesimpulan yang tidak dapat diandalkan akan dihasilkan X3 sama dengan jumlah produk bank yang dimiliki, LN atau rasio odds sebesar 79439 ditambah tanda kurung 0,7031 kurung tutup X1 ditambah kurung buka 3,8607 kurung tutup X2
Dalam keadaan seperti itu, lebih baik menggunakan metode MANOVA yang secara bersamaan menguji semua variabel dan keterkaitannya. MANOVA demikian sangat mirip dengan ANOVA dan beroperasi pada prinsip dasar yang sama, kecuali bahwa ia dapat menangani lebih dari satu variabel dependen. Seperti halnya ANOVA, MANOVA menggunakan uji F untuk mengukur perbedaan antar kelompok dengan membandingkan varians dalam grup dengan varians antar grup. MANOVA mengevaluasi perbedaan antara mean multivarian atau centroid dari berbagai populasi dan hipotesis nol kesetaraan. Ketika hipotesis nol dapat ditolak, tes kelanjutan dapat dilakukan untuk menentukan sumber perbedaannya, yaitu 1. Uji F univarian dijalankan pada masing-masing variabel independen. Yang kedua, analisis diskriminan ganda. Variabel dependen untuk digunakan dalam analisis semacam itu harus berkorelasi satu sama lain. Jika tidak ada pembenaran untuk menggunakan MANOVA, ANOVA dengan uji F terpisah, maka akan lebih tepat. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan atau sanggahan, bisa ditanyakan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.